Halo Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Irudi Pakam. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Manove Kannathasan dan dibintangi oleh Rajesh Balachandran dan Amruta Srivinasan. Irudi Pakam berkisah tentang misteri tewasnya seorang novelis wanita di sebuah apartemen. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HPI. Seorang novelis wanita bernama Kiruba tinggal di sebuah apartemen. Suatu sore, seorang pemuda bernama Asok mengetuk pintu apartemen Kiruba. Asok mengaku ingin menemui temannya yang bernama Avinas, tetapi Avinas sedang tidak ada di rumah. Asok kemudian meminta izin agar menunggu Avinas di rumah Kiruba. Kiruba kelihatan agak keberatan, tetapi ia tidak bisa mengatakan tidak. Kiruba kemudian mempersilahkan Asok masuk ke dalam. Sambil menunggu, Asok meminta segelas air dan sejurus kemudian Inspektur polisi Kumar mendapatkan sebuah kiriman paket. Setelah menerima paket itu, Kumar mendapatkan panggilan telepon dari atasannya. Polisi Kumar ditunjuk oleh atasannya untuk menangani kasus tewasnya Kiruba. Kumar dibantu oleh polisi wanita yang bernama Jennifer. Kumar memiliki seorang asisten yaitu Opsir Polisi Ramasamy. Menurut Jennifer, korban adalah seorang penulis dengan nama pena Iyal. Tidak ada tanda-tanda pemerkosaan dan juga perampokan. Iyal adalah anak yatim piatu sejak kecil dan sekarang ia tinggal sendirian di apartemen tersebut. Orang pertama yang menemukan mayat korban adalah pemuda yang bernama Mitun. Mitun tinggal tidak jauh dari apartemen itu. Ia sering berkunjung ke rumah Iyal dan menemaninya tidur. Mitun mengaku jika ia dan Iyal pacaran. Saat Mitun mendatangi apartemen Iyal, ia menemukan wanita itu sudah menjadi mayat. Mitun ternyata pemuda yang temperamen dan kasar. Ia bahkan terpancing emosinya saat ditanyai oleh polisi Kumar terkait hal yang sifatnya personal antara hubungan Mitun dan korban. Tidak hanya Mitun, polisi juga mewawancarai beberapa penghuni apartemen. Rata-rata dari mereka mengatakan bahwa Iyal sangat tertutup dan jarang sekali berkomunikasi dengan para tetangganya. Setelah memeriksa rekaman CCTV, Jennifer berhasil menemukan pelaku. Pria itu bernama Asok. Asok kemudian membeberkan alasan kenapa ia membunuh Iyal. Asok memiliki seorang anak perempuan bernama Umaya. Umaya menderita tumor ganas dan ia harus segera dioperasi. Asok tidak memiliki uang. Ia merasa depresi dan putus asa. Suatu hari, Asok mendapatkan kiriman barang dari seorang kurir. Pengirim paket itu tanpa nama dan identitas. Paket kiriman yang diberikan kepada Asok ternyata uang sebesar 5 lak dan juga secari kertas. Asok diminta untuk membunuh Iyal. Asok kebingungan. Di satu sisi ia benar-benar butuh uang untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Dan di sisi lain, ia juga harus menghabisi nyawa wanita yang tidak ia kenal. Asok kemudian memilih untuk membunuh Iyal. Polisi Kumar harus menemukan otak di balik pembunuhan tersebut. Ia kemudian mendapatkan hasil laporan forensik dari mayat korban. Menurut dokter, terdapat luka di bagian alat kelamin korban. Luka itu terjadi sekitar 2 hari sebelum ia tewas. Polisi Kumar mendatangi kekasih korban yang bernama Mitun. Mitun mengaku bahwa ia dan korban memang sering berhubungan badan, jadi kemungkinan alat kelamin Iyal terluka saat mereka bersenggama. Ketika ditanya hal yang lebih vulgar terkait hubungan intim mereka, Mitun kembali terbakar amarahnya. Mitun kemudian mengalihkan perhatian polisi Kumar pada seorang pemuda yang bernama Prasan. Karena menurut Mitun, Prasan juga punya hubungan spesial dengan korban. Polisi Kumar segera mendatangi kediaman Prasan, tetapi mereka tidak menemukan Prasan di rumahnya. Kumar kemudian menelpon Prasan, namun Prasan mengaku bahwa saat ini ia sedang berada di luar kota. Polisi melacak ponselnya dan ternyata Prasan berbohong. Ia masih ada di kota Chennai.
Polisi segera menangkap Prasan bersama dengan temannya yang bernama Vignes. Prasan mengaku bahwa ia berbohong kepada polisi karena Prasan sudah tahu berita tentang kematian Iyal. Prasan tidak mau dikait-kaitkan dengan kasus itu. Setelah dipaksa polisi, Prasan mengaku bahwa dirinya pernah mempunyai hubungan spesial dengan korban. Prasan bertemu Iyal di kampus. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi cinta Prasan bertepuk sebelah tangan karena Iyal menolak cintanya. Takdir kembali mempertemukan Prasan dengan Iyal. Setelah selesai kuliah, Prasan bekerja sebagai seorang kurir. Saat mengantar paket, ia bertemu dengan Iyal. Kali ini Iyal justru menyukai Prasan. Menurut Iyal, dulunya ia menolak Prasan karena Prasan selalu membuntuti dirinya yang membuat Iyal justru merasa ketakutan. Setelah pertemuan itu, mereka mulai akrab dan berakhir menjadi pasangan kekasih. Suatu malam, Prasan ingin menemui Iyal, tetapi Iyal tidak ada di rumah. Ketika ditelepon, Iyal mengatakan bahwa ia sedang melakukan riset untuk penulisan novel terbarunya. Prasan kemudian menunggu kepulangan Iyal. Ketika menunggu, mata Prasan menangkap jendela rumah Iyal yang terbuka dan di atas meja terdapat tumpukan kertas yang berserakan. Prasan kemudian membaca isi kertas itu yang ternyata adalah draft novel Iyal. Betapa terkejutnya Prasan setelah membaca tulisan itu. Ternyata Iyal sedang menggarap novel terbarunya dengan judul Sex with the Stranger, yang artinya seks dengan orang asing. Ketika dibaca, Prasan jadi tahu jika Iyal melakukan hubungan seks dengan orang-orang asing yang ia temui, dan sensasi dari seks itu ia tuangkan dalam novelnya berdasarkan pengalaman nyata yang ia alami di lapangan. Iyal benar-benar psycho. Saat ditanyai oleh Prasan, ia jujur mengakui bahwa ia bercinta dengan orang-orang asing demi novelnya. Sekalipun bersenggama dengan mereka, Iyal mengaku jika ia tidak mencintai orang-orang itu. Cinta Iyal tetaplah untuk Prasan. Setelah mengetahui kegilaan Iyal, Prasan akhirnya memutuskan hubungan mereka. Sekalipun putus, Prasan sebenarnya masih memiliki rasa kepada Iyal. Ia menyesal telah memutuskan hubungan itu yang membuat Iyal pada akhirnya tewas. Merasa tertekan dengan beban pikirannya sendiri, Prasan kemudian memilih bunuh diri. Kumar mendatangi penerbit buku Iyal. Menurut pihak penerbit, Iyal adalah penulis kesayangan mereka. Bukunya selalu laris manis. Anehnya, saat penerbitan buku terakhirnya, Iyal membuat sebuah request yang cukup mengejutkan. Iyal meminta penerbit untuk mencetak satu buku saja tanpa ada eksemplar lainnya. Buku itu dikirim Iyal kepada seseorang. Setelah diperiksa alamat penerima, Kumar menjadi sadar jika buku itu dikirim Iyal kepada dirinya. Iyal menulis buku dengan judul The Last Page atau halaman terakhir. Ketika dibuka, pada bagian halaman terakhir buku itu terlihat halaman kosong yang sudah terkoyak. Tidak ada petunjuk apapun di sana. Kumar tidak habis pikir kenapa Iyal mengirim buku itu kepada dirinya. Padahal Kumar tidak memiliki koneksi apapun dengan Iyal. Menurut Jennifer, kemungkinan Iyal mengirim buku itu kepada Kumar untuk memberikan kode bahwa ia dalam bahaya dan butuh bantuan polisi Kumar. Melihat kecerdasan analisis Jennifer, Kumar meminta bantuan Jennifer untuk mencari pesan atau petunjuk yang ingin Iyal sampaikan di dalam novelnya. Polisi Kumar memeriksa data panggilan telepon Mitun dan mereka menemukan jika ibu Mitun yang berada di Amerika mengirimkan uang sejumlah 5 lak kepada Mitun. Uang itu sama persis dengan jumlah yang diterima oleh Asok, si pembunuh Iyal. Setelah diperiksa, uang tersebut dikirim melalui jasa money changer. Kumar curiga kemungkinan uang itu digunakan Mitun untuk membayar pelaku pembunuhan. Mereka kemudian mendatangi biro money changer untuk meminta data pelanggan, tetapi pihak money changer ternyata tidak menyimpan data transaksi dan identitas pelanggan yang mengambil uang karena hal itu sifatnya rahasia. Tetapi menurut petugas money changer, orang yang mengambil uang itu bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita. Mitun ternyata punya kekasih selain Iyal. Wanita itu bernama Yasni. Kumar curiga kemungkinan Yasni adalah wanita yang mengambil uang di money changer. Ia kemudian meminta polisi untuk memata-matai Yasni. Merasa dirinya dibuntuti, Yasni ketakutan dan ia segera menelpon Mitun.
Mitun tidak terima dengan sikap polisi. Ia mendatangi kantor polisi dan memarahi Kumar. Mitun tidak mau polisi mengganggu privasi Yasni dan menimbulkan ketidaknyamanan baginya. Kumar tidak takut dengan amarah dan juga gertakan Mitun. Ia menghardik pria itu yang membuat Mitun menciut nyalinya. Sementara itu, Jennifer mengaku tidak menemukan petunjuk apapun dari novel yang ia baca. Tindak tanduk Jennifer sangat mencurigakan. Jennifer adalah orang pertama yang menemukan HP korban. Ia segera menghapus semua isi pesan WA korban agar tidak ditemukan oleh polisi. Jennifer menyembunyikan sesuatu dari Kumar. Ketika sedang membaca novel, Jennifer mendapatkan pesan dari nomor ponsel yang tidak ia kenal. Orang itu mengajak Jennifer untuk bertemu empat mata di sebuah hotel. Ternyata orang yang mengirimkan pesan WA kepada Jennifer adalah polisi Kumar. Kumar tahu jika Jennifer berbohong. Ia melacak masa lalu korban dan menemukan fakta mengejutkan. Iyal dan Jennifer ternyata pernah tinggal di panti asuhan yang sama ketika mereka masih kecil. Jennifer melanggar aturan panti asuhan dan Iyal melaporkan kesalahan itu kepada pembina panti asuhan. Jennifer akhirnya dikeluarkan dari panti tersebut. Menurut Kumar, Jennifer punya motif yang kuat untuk menghabisi Iyal. Kumar kemudian menangkap Jennifer. Di tengah perjalanan, polisi Ramasamy tidak yakin jika Jennifer adalah otak pembunuhan terhadap Iyal karena ketika mereka sedang berada di tempat money changer, petugas money changer tidak mengenali Jennifer. Jika Jennifer yang mengambil uang di biro money changer, tentu saja Jennifer akan dikenali oleh petugas tersebut. Karena alasan itulah, Kumar batal menyeret Jennifer ke penjara. Jennifer sendiri mengatakan bahwa sebelum dibunuh, Iyal memang pernah menghubungi dirinya melalui pesan WA. Iyal ingin meminta bantuan Jennifer terkait masalahnya dengan Mitun. Tetapi Jennifer tidak menggubris pesan Iyal karena ia masih jengkel dengan Iyal yang membuat dirinya keluar dari panti asuhan. Merasa bersalah telah mengabaikan teman lamanya, Jennifer kemudian mengunjungi kediaman Iyal, tetapi ia justru menemukan Iyal telah tewas. Agar dirinya tidak dicurigai, Jennifer menghapus semua pesan WA yang Iyal kirimkan kepada dirinya. Sekalipun terjun dari atas gedung, Prasan ternyata tidak mati. Ia sedang koma di rumah sakit. Mitun mendatangi Prasan dan menghabisi nyawanya. Ketika Mitun keluar dari ruangan, polisi Kumar dan rekan-rekannya justru datang untuk menjenguk Prasan. Mereka kemudian memergoki Mitun yang menyamar menjadi dokter. Kumar segera menangkap Mitun dan ia dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Prasan. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh novelis Iyal dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Suatu malam, Kumar bermain dengan anaknya dan sang anak terlihat sibuk menghitung total halaman buku sekolahnya. Setelah dihitung, total halaman yang tertulis di cover depan yaitu sebanyak 96 halaman. Padahal setelah dihitung oleh anak Kumar, jumlah halaman buku yang ada hanya 92. Kumar kemudian menjelaskan kepada anaknya bahwa halaman buku dihitung termasuk dengan sampul buku itu sendiri. Penjelasan Kumar justru menyadarkan dirinya bahwa selama ini ia lupa memeriksa halaman terakhir dari buku yang ia berikan kepada dirinya, yaitu bagian sampul belakang. Kumar segera memeriksa halaman terakhir dan ia menemukan foto penulis novel itu di halaman tersebut. Ia segera mendatangi pihak money changer dan Kumar akhirnya mengetahui jika Iyal adalah wanita yang mengambil uang Mitun sebesar 5 lak. Kumar akhirnya sadar jika otak dari pembunuhan Iyal adalah Kiruba alias Iyal sendiri. Iyal adalah penganut filosofi seks bebas. Menurutnya, berhubungan badan secara bebas dengan orang-orang asing membuat Iyal merasa nyaman. Meskipun demikian, Iyal mengaku bahwa ia bahagia bersama Prasan karena Iyal sangat mencintai Prasan. Sayangnya, setelah mengetahui keburukan Iyal, Prasan merasa jijik dan menganggapnya sebagai wanita murahan.
Ketika bertemu Mitun, Iyal mulai merasa takut berhubungan badan dengan pria sembarangan. Karena Mitun adalah penderita satiromaniak. Ia suka melakukan kekerasan kepada wanita saat bersenggama. Itu sebabnya terdapat luka pada alat kelamin korban ketika diperiksa oleh tim forensik. Setelah jatuh cinta dengan Prasan, Iyal sadar bahwa filosofinya salah dan ia menyesal. Iyal kemudian meminta maaf kepada Prasan, tetapi permintaan maaf itu tidak digubris. Karena Prasan tidak mau memberikan Iyal kesempatan kedua, Iyal mulai frustasi dan berniat untuk bunuh diri. Tetapi niatnya itu ia batalkan. Jika Iyal bunuh diri, maka kematiannya akan menjadi sia-sia. Iyal kemudian menyusun siasat agar kematiannya menjadi bermanfaat. Ketika berada di rumah sakit, Iyal mengetahui masalah yang dihadapi oleh Asok. Asok butuh uang untuk operasi anaknya. Iyal secara diam-diam mengirimkan pesan kepada ibu Mitun yang tinggal di Amerika menggunakan ponsel Mitun dan ia meminta uang sebesar 5 lak. Iyal kemudian mendatangi money changer dan mengambil uang itu. Setelahnya, ia mengirimkan uang tersebut kepada Asok dan meminta Asok untuk membunuh dirinya sendiri. Setelah kematian Iyal, Mitun mulai kehilangan tempat untuk meluahkan fantasi seks yang sadis dan kejam. Mitun menyalahkan Prasan sebagai penyebab kematian Iyal. Itu sebabnya Mitun membunuh Prasan di rumah sakit. Prasan akhirnya tewas dan Mitun masuk penjara. Dengan demikian, balas dendam Iyal kepada pria yang telah menyakiti dirinya berjalan sempurna sesuai yang ia rencanakan. Dan film pun berakhir.